Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 06 SKP 005 yang beranggotakan saya Marcel, saya Nisa Gresia, Saya Gita Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi sistem pengendalian manajemen dari PT Semen Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PT Semen Indonesia. Profil perusahaan. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Semen Gresik Persero yang diresmikan pada 7 Agustus 1957. Menariknya, perseroan ini sudah menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan. Perubahan nama yang menjadi PT Semen Indonesia terjadi pada tahun 2012. Perusahaan strategik holding ini menaungi beberapa anak perusahaan di bidang produksi semen, non-semen, dan jasa. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia ini dimiliki sebesar 51,01% saham oleh pemerintah Indonesia dan 48,99% saham milik publik. Sebagai penguasa pasar nasional serta pasar regional, perseroan ini menyediakan berbagai solusi dalam hal bahan bangunan yang terdepan di regional, seperti menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap sekaligus berkualitas. PT Semen Indonesia juga mengganti logonya menjadi SIG di 11 Februari 2020. Perubahan ini dilakukan untuk brand positioning sekaligus menegaskan visi, misi, dan nilai baru. Dengan begitu, mampu mewakili layanan ataupun produk yang ditawarkan oleh PT Semen Indonesia semakin berkembang. Beroperasi di bidang semen, PT Semen Indonesia menyediakan berbagai produk semen yang bermacam-macam. Adapun produk-produk yang dihasilkan yaitu semen Portland tipe 1 atau OPC, semen Portland tipe 2, semen Portland tipe 3, semen Portland tipe 5, Special Blended Cement atau SBC, dan Portland Pozzolan Cement atau PPC. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. PT Semen Indonesia memiliki visi yaitu menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara, di mana sebuah visi harus jelas dan memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada stakeholder, customer, dan pegawai PT Semen Indonesia. Beranggapan bahwa visi tersebut yang paling ideal untuk dijadikan pandangan ke depan dalam mewujudkan cita-cita dan realistik untuk dapat diwujudkan. Selain itu, misi PT Semen Indonesia adalah yang pertama, mengembangkan usaha persemenan dan industri terkait yang berorientasikan kepuasan konsumen. Yang kedua, mewujudkan perusahaan berstandar internasional dengan keunggulan daya saing dan sinergi untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Yang ketiga, mewujudkan tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. Yang keempat, memberikan nilai terbaik kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kelima, membangun kompetensi melalui pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan PT Semen Indonesia adalah meningkatkan kapasitas produksi. PT Semen Indonesia berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi semen hingga 88,9 juta ton pada tahun 2030. Meningkatkan pangsa pasar. Perusahaan ini berupaya untuk memperkokoh posisi sebagai market leader di industri semen nasional dengan meningkatkan pangsa pasar semen nasional, meningkatkan kualitas produk dan layanan. PT Semen Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan semen serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan berbagai produk semen sesuai dengan kebutuhan pasar. Tata nilai perusahaan. PT Semen Indonesia menerapkan tata nilai perusahaan dengan budaya CHAMS adalah
Kata champs adalah penggalan kata dengan bahasa Inggris champion yang berarti pemenang. Huruf S pada akhir kata champs menunjukkan bahwa pemenang berjumlah jamak atau lebih dari seorang, yaitu karyawan Semen Indonesia. Kata ini sesuai dengan visi Semen Indonesia menjadi perusahaan persemenan terbesar dan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara. Compete with clear and synergic vision merupakan visi yang jelas yang sinergi untuk bersaing, mampu mengarahkan seluruh sumber daya dan kapasitas perusahaan secara baik, tepat untuk berkompetensi mencapai cita-cita sinergis korporasi. Have a right spirit for continuous learning, artinya hidupkan semangat belajar terus-menerus, mau dan terbuka belajar secara terus-menerus agar dapat bekerja baik dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan industri. Tata nilai perusahaan yang ketiga, ada act with high accountability, atau amankan tugas dengan akuntabilitas tinggi, yaitu mampu diandalkan dan memiliki tanggung jawab atas perkataan, tindakan, serta keputusan yang diambil. Yang keempat ada meet customer expectation, atau mantapkan usaha untuk penuhi harapan pelanggan, yaitu mampu memenuhi harapan dan keinginan serta kebutuhan pelanggan atas produk serta layanan secara fokus, responsif, dan sesuai standar prosedur yang berlaku. Yang kelima ada perform ethically with high integrity, atau praktekkan etika bisnis dengan integritas tinggi, yaitu mampu menunjukkan falsafah, sikap hidup, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang luhur, serta tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan yang terakhir ada strengthen teamwork, atau senantiasa tingkatkan kerjasama, yaitu mampu melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk mewujudkan hasil kinerja terbaik dan yang memberi nilai tambah terbaik bagi perusahaan dan bagi seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya ada struktur organisasi di PT Semen Indonesia Tbk. Untuk yang paling tinggi itu ada direktur utama. Di bagian bawah itu ada beberapa direktur lain, mulai dari direktur pemasaran, direktur produksi, direktur sumber daya manusia, direktur pengembangan usaha dan strategi bisnis, direktur operasional, direktur keuangan. Lalu ada tim OTC, ada internal audit, sekretaris perusahaan, departemen pengelolaan sosial dan lingkungan korporasi. Dari direktur yang ada, mereka menaungi lagi beberapa departemen di bawahnya. Mulai dari direktur pemasaran menaungi departemen perencanaan pemasaran, departemen penjualan, departemen distribusi dan transportasi, dan tim strategi dan kebijakan pemasaran grup. Untuk direktur produksi, ia menaungi departemen produksi bahan baku, departemen produksi 1, departemen produksi 2, departemen produksi semen, departemen teknik, dan tim peningkatan produktivitas grup. Untuk direktur sumber daya manusia, ia menaungi tim pengembangan SDM Group, departemen hukum dan manajemen risiko, departemen SDM, departemen sarana umum, dan tim pengaduan aset non-produksi. Selanjutnya ada direktur pengembangan usaha dan strategi bisnis. Ia menaungi departemen pengembangan perusahaan, departemen pengelolaan grup. Lalu ada direktur operasional. Ia menaungi departemen jaminan mutu, rancangan bangun, ada departemen pengadaan dan pengelolaan persediaan, tim proyek peningkatan, ada tim proyek packaging group, dan juga departemen kebijakan pengadaan strategis group. Dan terakhir ada direktur keuangan. Ia menaungi departemen akuntansi dan keuangan, departemen pengelolaan keuangan grup, departemen pengelolaan Telekominfo Group, dan juga tim pengembangan Telekominfo Group. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Emiten BUMN PT Semen Indonesia Tbk atau SIG mencatatkan total aset sebesar
81,82 triliun atau menurun sebesar 1,37%. Adapun liabilitas juga turun 4,51% menjadi 31,76 triliun rupiah. Sementara ekuitas mencapai 47,8 triliun rupiah atau naik 1,19% secara tahun. Adapun arus kas setara kas pada akhir periode Desember 2023 mencapai 6,93 triliun rupiah atau meningkat sebesar 16,52% dari posisi sebelumnya yakni 6 triliun. Dari lantai bursa, saham MSMGR hingga perdagangan Jumat bercokol di level 5.900 per lembar atau terkoreksi 0,42% dibandingkan hari sebelumnya. Posisi tersebut juga mencerminkan pelemahan sebesar 7,81% sepanjang tahun berjalan. Perencanaan strategis dan operasional. Di tengah industri yang menantang, PT Semen Indonesia Tbk menerapkan inisiatif strategis untuk mengamankan penjualan dan pendapatan, sembari mendorong efisiensi melalui operational excellence, optimalisasi struktur investasi pada anak perusahaan, hingga pengelolaan utang. Operational excellence pada lini produksi tercapai lewat pemenuhan sumber energi batubara dengan harga domestic market obligation atau DMO. PT Semen Indonesia melakukan pengelolaan biaya operasional pada beban umum dan pemasaran, sehingga beban pokok terkendali di level 2,9% dan beban usaha turun hingga 5,9%. SMGR berhasil menekan beban utang sepanjang tahun lalu hingga 21% melalui penurunan tingkat utang, reprofiling sebagian utang menjadi sustainability link financing yang memiliki tingkat margin bunga lebih rendah, sembari melakukan langkah antisipasi atas kenaikan tingkat suku bunga dengan interest rate fixing sebagai utang. Selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Dalam pelaksanaan kinerja, PT Semen Indonesia Tbk menggunakan berbagai metode dan indikator untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu metode yang digunakan adalah Balance Scorecard atau BSC. BSC adalah suatu pendekatan yang mengukur kinerja perusahaan berdasarkan 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif keuangan, PT Semen Indonesia mengukur kinerja berdasarkan indikator keuangan seperti pendapatan, laba, dan arus kas. Perspektif pelanggan mengukur kepuasan pelanggan melalui indikator seperti tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, dan retensi langganan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja, PT Semen Indonesia Tbk menggunakan data dan informasi yang akurat dan terkini. Data dan informasi ini diperoleh melalui sistem pelaporan internal perusahaan serta melalui survei dan penelitian eksternal. Dengan pelaksanaan dan pengukuran kinerja yang baik, PT Semen Indonesia dapat memantau pencapaian tujuan perusahaan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Selain itu, PT Semen Indonesia Tbk juga melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPIs yang spesifik dan terukur. KPIs ini digunakan untuk mengukur pencapaian target dan memonitor progres kinerja perusahaan. Dalam pelaksanaan dan pengukuran kinerja, PT Semen Indonesia juga melibatkan seluruh lini manajemen dan karyawan. Setiap unit kerja memiliki tanggung jawab untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, PT Semen Indonesia juga melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi kinerja. Dalam pengawasan kinerja, PT Semen Indonesia Tbk menggunakan sebagai metode dan alat untuk memantau dan mengontrol pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu metode yang digunakan adalah penggunaan Key Performance Indicator atau KPIs yang spesifik dan terukur. KPIs ini digunakan untuk mengukur pencapaian target dan monitor progres kinerja perusahaan.
Selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi kinerja. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian kinerja perusahaan terhadap target yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja ini melibatkan analisis data dan informasi yang relevan, serta melibatkan seluruh lini manajemen dan karyawan. Perbandingan kondisi dan teori. Blanchet Scorecard adalah sebuah alat manajemen yang digunakan oleh berbagai jenis perusahaan untuk mengukur dan mengelola kinerja perusahaan dari berbagai perspektif yang penting. Blanchet Scorecard terdiri dari 4 perspektif utama, yaitu perspektif keuangan, mengukur kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana kontribusinya terhadap strategi keseluruhan. Yang kedua, perspektif pelanggan, fokus pada bagaimana perusahaan dilihat oleh pelanggannya dan sejauh mana kebutuhan pelanggan dipenuhi. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, evaluasi operasi dan proses internal yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengukur kemampuan organisasi untuk belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya termasuk pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan dan inovasi. Selanjutnya, perbandingan kondisi dan teori. PT Semen Indonesia Tbk memperhatikan sinergisitas dan kinerja setiap unit kerja sebagai tolak ukur utama yang sejalan dengan teori BSC yang menekan pentingnya pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Penerapan BSC juga memberikan dampak positif di mana perusahaan dapat memantau dan mengelola kinerja secara efektif sesuai dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan. BSC membantu perusahaan untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan menjadi tujuan operasional dan ukuran kinerja di 4 perspektif utama. Selanjutnya, kesimpulan. PT Semen Indonesia Tbk adalah perusahaan manufaktur semen terbesar di Indonesia yang menggunakan sistem pengendalian manajemen yang baik dan efektif. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat meningkatkan laju perkembangan, mengendalikan biaya dengan lebih efektif, dan meningkatkan kinerja pegawai. PT Semen Indonesia juga melakukan analisis manajemen strategi untuk mencapai visi perusahaan dan peningkatan pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen ini berperan penting dalam mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya